Pedok Moto3 sedang tidak baik-baik saja. Sebuah pergeseran tektonik sedang terjadi di balik pintu tertutup garasi Aspartim. Jorge Martinez, sang arsitek juara dunia, dikabarkan telah mengunci satu nama dalam radar perburuan talenta terbesarnya tahun ini. Bukan pembalap Spanyol, bukan pula talenta Italia. Mata sang legenda tertuju tajam ke arah timur, tepatnya pada sosok pemuda berbakat asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Ini bukan sekedar rumor murahan di media sosial, melainkan sebuah rencana strategis yang bisa mengubah peta kekuatan balap motor kelas ringan secara permanen. Analis pedok mulai membisikkan sebuah istilah yang sangat berat, the next Ai Ogura. Mengapa perbandingan ini muncul sekarang? Karena Veda bukan lagi sekedar pembalap yang cepat di satu lap, dia adalah mesin yang presisi. Di saat pembalap seusianya masih bergulat dengan emosi dan inkonsistensi, Veda menunjukkan ketenangan seorang veteran di tengah kekacauan lintasan. Kehadirannya di radar Aspartim adalah sinyal bahaya bagi dominasi Eropa yang sudah terlalu lama merasa nyaman di zona mereka sendiri. Apa yang membuat Veda begitu identik dengan Ai Ogura di mata para mekanik kelas dunia? Jawabannya ada pada telemetri. Data menunjukkan bahwa Veda memiliki kontrol yang luar biasa pada fase late braking, sebuah keahlian yang menjadi identitas utama Ogura di kelas Moto2. Veda mampu menunda titik pengereman hingga batas yang dianggap mustahil oleh pembalap lain, namun tetap mampu menjaga racing line yang bersih tanpa membuat ban belakangnya kehilangan traksi secara liar. Gaya balap ini sangat mahal harganya. Ini adalah perpaduan antara disiplin ala Jepang yang kaku dengan insting bertarung yang sangat cair. Banyak pengamat teknis di Spanyol mulai menyadari bahwa Veda tidak mengendarai motor dengan tenaga otot semata, melainkan dengan kalkulasi matematis yang sangat akurat. Ketepatan dalam setiap inci tikungan inilah yang membuat tim sekelas Aspar rela melirik keluar zona nyaman mereka. Mereka tidak mencari pembalap yang hanya berani mati. Mereka mencari pembalap yang tahu cara menang dengan efisiensi tinggi. Dan Veda Ega Pratama memenuhi semua kriteria teknis tersebut tanpa celah yang berarti bagi seorang pendatang baru. Jorge Aspar Martinez bukan orang baru dalam urusan mencium bakat juara. Dialah orang yang memoles David Alonso hingga menjadi fenomena global. Kini radar sang maestro mendeteksi frekuensi yang sama pada Veda Ega. Kabar burung dari internal pedok menyebutkan bahwa Martinez sudah melakukan pemantauan intensif sejak sesi tes pramusim. Dia melihat sesuatu yang tidak dimiliki pembalap muda lainnya, kemampuan adaptasi yang instan terhadap sirkuit-sirkuit Eropa yang teknikal. Aspartim tidak pernah main-main dengan pilihan mereka. Jika mereka mulai membicarakan seorang pembalap secara terbuka di balik meja kerja, itu artinya kontrak fisik mungkin sudah mulai disusun. Ketertarikan Aspar pada Veda bukan karena faktor pemasaran atau jumlah pengikut media sosial yang masif di Indonesia, melainkan murni karena kualitas balap yang sulit untuk diabaikan. Martinez tahu betul bahwa untuk mempertahankan status Aspar sebagai tim elit, dia butuh talenta yang bisa langsung nyetel dengan motor KTM mereka yang sangat responsif. Veda dianggap sebagai kepingan terakhir yang bisa menjamin masa depan tim dalam jangka panjang di kelas Moto3, sebelum mereka melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, jalan menuju kursi Aspartim tidak akan semulus kelihatannya. Disinilah drama sebenarnya dimulai. Veda Ega saat ini berada di bawah naungan struktur pembinaan yang sangat kuat, dan melepaskannya ke tim kompetitor adalah sebuah kerugian besar bagi pihak yang selama ini berinvestasi padanya. Terjadi tarik ulur kepentingan antara manajemen di Asia dengan kekuatan besar di Eropa. Aspartim yang terafiliasi erat dengan teknologi tertentu ingin mencuri start sebelum pabrikan lain mengunci kontrak jangka panjang Veda. Rumornya ada ketegangan kecil di area VIP pedok saat agen Veda terlihat berdiskusi serius dengan perwakilan Aspar. Ini adalah perang dingin yang melibatkan uang, gengsi, dan masa depan. Siapa yang akan menang dalam perebutan tanda tangan ini? Pihak yang mampu menawarkan jaminan teknis terbaik atau pihak yang memiliki ikatan emosional paling kuat. Veda kini berada di tengah pusaran politik balap motor dunia, di mana setiap langkahnya diawasi oleh mata-mata dari berbagai tim papan atas yang tidak ingin kehilangan momentum untuk mengamankan aset emas dari Indonesia ini di tahun-tahun mendatang. Kebangkitan pembalap Asia bukan lagi sebuah tren, melainkan sebuah kebutuhan bagi Dorna sebagai penyelenggara MotoGP. Setelah era Ai Ogura yang membuktikan bahwa Asia bisa bersaing di level tertinggi, dunia kini mencari ikon baru. Veda Ega Pratama muncul di waktu yang sangat tepat.
Saat pasar otomotif Indonesia sedang meledak, memiliki pembalap yang menang di tim juara seperti Aspar adalah skenario impian bagi setiap sponsor global. Inilah yang membuat tekanan pada Veda menjadi begitu besar. Dia bukan hanya membawa nama pribadinya, tapi membawa harapan industri besar di belakangnya. Aspar memahami nilai strategis ini. Dengan merekrut Veda, mereka tidak hanya mendapatkan pembalap berbakat, tetapi juga kunci untuk membuka pintu kerjasama yang lebih luas dengan raksasa-raksasa ekonomi dari Asia Tenggara. Narasi Ai Ogura kedua adalah alat pemasaran yang sangat kuat untuk menarik perhatian investor. Namun, di balik semua angka-angka bisnis tersebut, Veda tetap harus membuktikan bahwa dirinya layak secara performa. Kecepatan adalah mata uang utama di pedok. Dan sejauh ini, Veda telah menunjukkan bahwa dia memiliki tabungan yang lebih dari cukup untuk membayar semua ekspektasi yang dibebankan kepadanya oleh dunia internasional. Satu hal yang paling membedakan Veda dengan pembalap muda lainnya adalah ketahanan mentalnya. Dalam banyak balapan, kita melihat bagaimana dia tetap tenang meskipun berada dalam situasi dogfight yang sangat intens di tikungan terakhir. Kemampuan untuk tetap berkepala dingin saat detak jantung mencapai batas maksimal adalah ciri khas juara dunia. Inilah yang disebut oleh para pengamat sebagai The Iceman from Indonesia. Kemiripan mentalitas ini dengan Ai Ogura adalah alasan utama mengapa Aspar begitu terpikat. Di kelas Moto3 yang sangat kaos, pembalap yang bisa berpikir jernih saat terjadi kecelakaan di depan matanya adalah pembalap yang akan meraih poin konsisten. Veda jarang melakukan kesalahan konyol yang merugikan tim. Dia adalah pembalap yang sangat perhitungan dan tahu kapan harus menyerang serta kapan harus menghemat ban. Karakteristik seperti ini sangat jarang ditemukan pada remaja seusianya, yang biasanya cenderung meledak-ledak dan emosional. Kedewasaan di atas motor inilah yang membuat tim teknis Aspar yakin bahwa proses adaptasi Veda dengan motor mereka akan berlangsung sangat singkat, memberikan keuntungan kompetitif yang besar bagi tim sejak seri pertama musim dimulai. Kehadiran Veda di tim elit seperti Aspar akan menjadi tamparan keras bagi sekolah-sekolah balap di Spanyol dan Italia. Selama berpuluh-puluh tahun, mereka merasa memiliki hak eksklusif atas podium Moto3. Namun, jika Veda resmi bergabung dan mulai mendominasi, ini akan menjadi bukti bahwa dominasi Eropa mulai retak. Beberapa pembalap muda Eropa mulai melirik Veda dengan rasa hormat sekaligus kecemasan. Mereka tahu jika anak muda ini mendapatkan motor terbaik dan dukungan teknis dari Aspar, dia akan sulit untuk dikejar. Pedok mulai memanas dengan diskusi tentang bagaimana cara membendung kecepatan Veda. Ada semacam kesadaran kolektif bahwa revolusi balap dari Asia sedang terjadi. Veda bukan lagi sekadar pelengkap di barisan belakang, dia adalah ancaman nyata bagi karir para pembalap Eropa yang sedang berjuang naik ke Moto2. Tekanan ini justru tampaknya menjadi bahan bakar bagi Veda. Semakin dia dipandang sebagai ancaman, semakin tajam performanya di lintasan. Ini adalah drama sesungguhnya dalam dunia olahraga, kemunculan penantang tak terduga yang datang dari tempat yang jauh untuk merebut mahkota di kandang lawan. Meski belum ada pengumuman resmi, spekulasi mengenai detail kontrak Veda dengan Aspar sudah mulai bocor ke permukaan. Beberapa media otomotif terkemuka di Spanyol menyebutkan adanya skema kontrak multitahun yang mencakup jalur promosi langsung ke kelas Moto2. Ini adalah tawaran yang sangat langka dan hanya diberikan kepada pembalap dengan status super talent. Aspar kabarnya menawarkan paket pengembangan komprehensif, termasuk fasilitas latihan di Spanyol dan akses ke tim teknis terbaik mereka. Di sisi lain, manajemen Veda tentu tidak ingin gegabah. Mereka harus memastikan bahwa kepindahan ini tidak memutus hubungan baik dengan pihak-pihak yang telah mendukungnya sejak awal karir. Negosiasi ini kabarnya sangat alot dan melibatkan banyak pihak di belakang layar. Setiap detail kecil, mulai dari hak citra hingga klausul performa, sedang dibahas dengan sangat teliti. Jika kesepakatan ini tercapai, ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi dunia olahraga Indonesia. Kita tidak hanya berbicara tentang pembalap yang menyewa kursi, tapi pembalap yang memang diinginkan dan dibayar untuk menang oleh salah satu tim paling prestisius di dunia. Jika kita membedah statistik, kemiripan antara Veda dan Ogura semakin nyata. Pada usia yang sama, Veda menunjukkan efisiensi dalam penggunaan ban yang bahkan sedikit lebih baik daripada Ogura di masa mudanya. Data dari beberapa seri terakhir menunjukkan bahwa Veda mampu mencatat waktu putaran terbaiknya justru di lap-lap akhir saat bahan bakar mulai menipis dan grip ban mulai hilang. Ini adalah bukti kekuatan fisik dan kecerdasan taktis yang luar biasa.
Para mekanik di Aspar kabarnya sangat terkesan dengan cara Veda memberikan feedback teknis setelah sesi latihan. Dia mampu menjelaskan perilaku motor secara detail, sesuatu yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh pembalap dengan pengalaman bertahun-tahun. Ketajaman analisis ini sangat mirip dengan gaya kerja Ogura yang dikenal sangat perfeksionis. Hal inilah yang membuat transisi antar kelas nantinya diprediksi akan berjalan sangat mulus. Dunia balap motor bukan lagi soal siapa yang paling berani menarik gas, tapi siapa yang paling pintar mengelola sumber daya yang ada pada motornya. Veda telah membuktikan bahwa dia adalah salah satu pembalap terpintar di generasinya. Dan itulah mengapa label Next Eye Ogura bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Langkah menuju Aspartim hanyalah awal dari perjalanan panjang Veda Ega Pratama. Jika semua rencana ini berjalan sesuai skenario, kita sedang melihat proses lahirnya legenda baru dari Indonesia. Jalur yang diambil Veda sangat sistematis dan profesional, mirip dengan rute yang diambil oleh para juara dunia masa lalu. Dunia kini menanti apakah dia benar-benar bisa menuntaskan ekspektasi besar ini. Menjadi Eye Ogura kedua adalah sebuah kehormatan, tapi target utama Veda tentu saja adalah menjadi Veda Ega Pratama pertama yang merengkuh gelar juara dunia. Tekanan akan semakin berat, sorotan kamera akan semakin tajam, dan kritik akan datang dari segala penjuru. Namun, dengan dukungan tim sekali beraspar dan mentalitas baja yang sudah dia tunjukkan, peluang itu terbuka sangat lebar. Pedok Moto3 akan menjadi saksi sejarah. Apakah merah putih akan berkibar secara reguler di podium tertinggi Eropa? Satu hal yang pasti, radar dunia kini sudah terkunci pada pemuda asal Indonesia ini. Siapkan diri kalian karena revolusi Veda Ega Pratama baru saja dimulai. Dan balapan sesungguhnya baru saja akan dilepaskan dari garis start yang paling kompetitif sepanjang sejarah.